Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 15 Perawang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di aksi nyata modul 1 saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Siak, yaitu sesi berbagi pemahaman tentang budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, saya meminta izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan kata sambutan dan juga motivasi kepada saya dan guru-guru semuanya agar kedepannya lebih giat lagi mengadakan perubahan di sekolah kita tercinta ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Zulma Nofrina MPD, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puji segala syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Dan tak lupa selawat dan salam kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu guru SD 15 Perawang, yang ada dalam ruangan ini adalah orang-orang yang bersemangat. Tepuk tangan untuk semangat kita dulu. Orang yang bersemangat dalam keadaan apapun, tetap kita berpikiran positif. Ya Pak Ibu ya. Yang pertama kita niatkan hati kita. Zaman era sekarang ini adalah era global. Rasanya saya aja yang selalu mengikuti kegiatan rasa ketinggalan. Kenapa? Pada masa-masa era sekarang, pendidikan ini sudah jauh dari yang kita bayangkan. Karena semuanya sudah memasuki dunia IT. Sudah dunia komputer. Semuanya serba online, termasuk program guru penggerak. Yang mereka ini bekerja hanya dengan instruksi atau pelatihan online, yang mana menteri kita adalah menteri raja online aplikasi. Jadi orang IT semua, termasuk itu kita adalah bagian dari itu, dari dunia pendidikan. Nah, keuntungannya tentu lebih banyak. Yang pertama sekali Dia dapat penghargaan terus dan kita lebih cenderung kepada dia dan tidak memperhatikan anak yang biasa-biasa saja, maka penghargaan itu dapat merusak hubungan. Nah, selanjutnya mematikan kreativitas dan kualitas. Mempunyai kewajiban dan ini nanti harus dilaporkan ke kementerian. Semua kalau guru penggerak Bapak Ibu ini kegiatannya banyak. Bapak Ibu mungkin dapat informasi dari guru-guru yang sekolah penggerak. Mereka ini memang banyak kegiatan, banyak actionnya. Jadi belajar teori ini hanya sedikit, banyak action di lapangan. Nah, ini untuk Kabupaten Siak angkatan 10 udah dibuka guru penggerak. Guru penggerak ini langsung di bawah bimbingan oleh kementerian yang ada tutor-tutornya, ya. Nah, ini tahun ini angkatan ke-10 ada kuota guru penggerak untuk Siak. Semoga dengan adanya guru penggerak, ya, kita semakin maju dan semakin bersemangat. Mengapa adanya guru penggerak? Itulah yang akan memberikan masukan positif tentang kemajuan kurikulum merdeka sebagai sayap untuk mengembangkan kemajuan pendidikan di sekolah. Jadi guru penggerak lebih terdepan. Mari sama-sama kita ikuti apa itu praktik baik, yang praktik positif. Nah, harus kita lihat diterapkan di kelas masing-masing. Dulu nanti lagi ya, di Sabtunya ada 5P, ya. Nah, kemudian ada lagi kegiatan lain. Kembali kita penuh dengan kegiatan. Rasanya sekian, bersama kita ikuti. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan dan motivasi untuk kegiatan sesi berbagi pemahaman pada modul 1
sesuatu yang telah saya pelajari. Nah, tadi sekilas untuk pendaftaran guru penggerak ya. Itu untuk semua guru baik PNS maupun non PNS itu bisa mendaftar. Jika teman-teman berminat, saya bersedia membimbing untuk pengisian atau pendaftarannya. Bisa nanti kita sama-sama mengisinya. Dan ini programnya sangat bagus karena ilmu-ilmunya di sini memang bisa kita terapkan juga buat anak kita di rumah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya meminta waktu Bapak Ibu semuanya kurang lebih 1 jam. Mudah-mudahan tercapai ya, mungkin nanti agak lebih dikit. Saya di sini tidak bermaksud menggurui karena saya juga masih belajar. Jadi sama-sama belajar. Makanya di sini saya bikin judulnya sesi berbagi pemahaman. Karena nanti ada juga sesi sharingnya. Saya tidak lebih pintar dari Bapak Ibu semuanya karena saya di sini juga masih belajar. Baiklah, ini adalah sebelumnya saya mau ice breaking dulu biar kembali fokusnya. Kalau saya bilang pagi tepuk 1 kali, saya bilang siang tepuk 2 kali, saya bilang sore tepuk 3 kali. Kalau saya bilang malam itu tepuknya setengah aja, enggak menyatu dia. Kenapa? Karena kalau malam kan itu biasanya orang dan tidur udah senyap, jadi kita nggak boleh berisik. Gitu. Ya Bapak Ibu, ayo coba pagi, siang, sore, malam. Oke. Pagi, malam. Oke, malam kita nggak bersuara ya. Nah, itu sedikit ice breaking yang sering saya terapkan di kelas untuk mengembalikan fokus anak-anak ketika belajar. Nah, ini dia sesi berbagi pemahaman positif. Sebelumnya saya guru penggerak itu juga disuruh membuat visi guru penggerak. Nah, visi saya sebagai guru penggerak itu adalah menuntut siswa membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang berbudaya dan berwawasan iptek. Profil pelajar Pancasila sama-sama kita ketahui, ini yang sudah pelatihan kurikulum merdeka mungkin sudah tahu. Profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bernalar kritis. Nah, saya memilih pelajar Pancasila yang berbudaya dan berwawasan iptek karena tanah Melayu ini kaya akan budaya. Jadi kita akan menggali kearifan lokalnya. Dan berwawasan iptek, sama-sama kita ketahui perkembangan sarana dan prasarana di SD 15 ini dari tahun ke tahun itu semakin terdepan. Salah satunya penyediaan jaringan internet dan komputer. Labor ini sudah ada di SD 15. Makanya saya memasukkan di sini berwawasan iptek. Karena nanti kan asesmennya itu AKM sudah menggunakan komputer. Jadi ini visi saya sebagai guru penggerak, menuntut siswa membentuk karakter profil pelajar Pancasila yang berbudaya dan berwawasan iptek. Saya juga izin memperkenalkan, ini pendamping saya. Yang di sebelah kanan itu pendamping online, kita sebut fasilitator, Bu Wahyu Nur Hidayati. Dan ini Bu Aster Sitompul, guru SMK Negeri 1 sebagai pengajar praktik, pendamping saya baik secara online maupun offline. Jadi jika saya ada kendala, beliau bersedia mendampingi secara tatap muka. Itu dia Bu Aster. Kalau Bu Wahyu secara online saja. Nah, sedikit saya kenalkan. Kemudian ini ada skenario atau cerita. Saya mengumpamakan Bapak Ibu semuanya itu sebagai A, ya. Tugas Anda adalah mengempalkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga di kepala tangan Anda. Ya, ini sesuatu yang berharga. Ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut. Kalau namanya berharga kan kita harus jaga nih, ya. Kalau bisa itu kita elus-elus, kita lap-lap gitu, kita simpan di tempat yang memang tidak orang bisa tidak tahu gitu. Kemudian tugas B itu rekan Anda, boleh teman sebelahnya atau siapapun, ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda tadi. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh menggeliti atau menawarkan uang. Ya, mau 2 miliar, 5 miliar, atau $500 atau Lamborghini boleh.
agar Anda membuka kepalan tangan Anda. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan tadi yang sudah dijaga dengan erat, karena itu adalah sesuatu yang berharga? Apakah Anda atau B yang menutup kepalan tangan Anda mau membuka? Kemudian apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan? Kalau seandainya Anda tidak mau membuka, apa alasannya? Kalau Anda tetap menutupnya, apa alasannya? Kalau mau membuka, apa alasannya? Begitu ya. Kemudian dalam kegiatan ini, pertanyaan yang kedua, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Coba, kalau seandainya saya ngerayu Bapak Ibu nih, tangannya lagi dikepal, buka dong, aku bagi ntar duit 2 miliar, atau entar semua tugas-tugas kamu aku kerjain deh, tapi buka dong yang di tangan itu, bagi ke aku. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Sebagian orang ada yang mengatakan tidak mau, sebagian orang ada yang mengatakan mau. Tergantung pada tujuannya masing-masing. Ya, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah memiliki tujuan. Nah, tujuan itu dikontrol oleh diri kita sendiri. Nah, kita masuk kepada teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Beliau ini mengatakan, kalau kita mau membuat perubahan, kita harus melakukannya dari hal-hal yang kecil yang ada di diri kita. Tapi kalau misalnya kita mau membuat perubahan besar, kita harus membuka diri untuk melihat dunia, mengubah paradigma, dan mengubah sudut pandang kita untuk melihat dunia itu dari berbagai sisi. Itu kata Dr. William Glasser. Mungkin sebagian kita juga memiliki pandangan yang sama dengan beliau. Nah, teori kontrol itu, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi tiap orang itu berbeda. Makanya tadi ada dibilang kepalan tangan itu ada yang mau buka, ada yang enggak, karena kebutuhan masing-masing berbeda. Ada yang dia mau buka ketika ditawarin uang 2 miliar karena dia butuh uang. Ya, ada yang nggak mau buka karena 2 miliar itu terlalu kecil. Atau mungkin karena perubahan itu tidak terlalu berdampak sama dia, makanya dia nggak ikut perubahan. Tapi seandainya perubahan itu berdampak besar bagi dirinya, pasti dia mau, karena sudah memiliki tujuan tersebut. Nah, yang kedua, setiap orang mengalami gambaran yang berbeda. Itu yang saya bilang tadi, kita harus membuka pandangan kita seluas-luasnya. Dari berbagai sisi kita melihat dunia. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Bapak Ibu yang punya tangan nih, itu yang di dalam tangan Bapak Ibu adalah punya Ibu, Bapak Ibu ya. Jadi mau dibuka, mau ditutup, itu Bapak Ibu yang punya kontrol, punya kendali. Nggak mungkin kita bisa memaksa orang lain buka, atau kita membiarkan diri kita membuka tanpa kemauan dari diri kita. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini yang penting dalam teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, itu untuk penerapan budaya positif. Kolaborasi itu kita bekerja sama bersama-sama. Karena kita itu di luar lingkup yang masyarakatnya luas, kita juga bertemu anak-anak di kelas, orang tua, kemudian warga sekolah, maka kita butuh berkolaborasi. Konsensus itu kesepakatan bersama, keputusan itu diambil bersama. Jadi kita tidak bisa memaksa, ini ya keputusannya kita harus ikut, gitu. Nggak bisa. Kembali kepada bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain. Maka kolaborasi dan konsensus itu bisa menciptakan pilihan baru. Dikumpulkan bersama-sama, kita berkolaborasi, bertukar pikiran, saling sharing, kemudian kita ambil kesepakatan, maka pilihan baru akan tercipta. Tujuan tersebut akan tercapai secara bersama-sama. Nah, model berpikirnya menang-menang, tidak ada tuh menang kalah, ya. Apalagi kalau misalnya kita merasa, aku pintar, aku harus di atas, nggak boleh. Dalam teori kontrol, kita model berpikirnya menang-menang. Kita semua sama, tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya. Kelemahan kita usut sama-sama, kelebihan kita naikkan sama-sama. Itu maksud daripada teori kontrol. Jadi kita model berpikirnya menang-menang.
Makanya saya tekankan di sini, saya memberikan sesi berbagi pemahaman, saya tidak merasa lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya di sini mengajak sharing, ya. Karena dalam teori kontrol dikatakan model berpikir kita adalah menang-menang. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Semuanya adalah sama, memiliki hak yang sama dalam suatu instansi atau organisasi. Ya, disiplin dan nilai kebajikan. Untuk menciptakan budaya positif, kita harus mengenal apa itu disiplin dan nilai kebajikan. Ya, kalau selama ini kita mungkin, saya ya dulunya menganggap disiplin itu adalah suatu kreativitas dan kualitasnya berkurang. Nah, penghargaan menghukum siswa, seperti yang sudah saya jabarkan tadi, bahwa penghargaan itu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa menghukum siswa, ya. Nah, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini, mungkin beberapa dari kita sudah membuat kesepakatan kelas. Waktu awal pelajaran baru mungkin ya, yang wali kelas ini sudah membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Itulah yang jadi acuan kita untuk mengontrol perilaku siswa. Nah, ini yang sekarang kita pelajari adalah keyakinan kelas yang saya pelajari. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dia memunculkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada kesepakatan yang sudah kita buat dengan anak. Ya, peraturan dan kesepakatan kelas itu beda. Kalau peraturan biasanya itu dari guru sendiri bikin. Dilarang ribut, dilarang buang sampah dilarang buang sampah sembarangan. Ya, itu biasanya guru sendiri atau orang yang bertanggung jawab di situ membuat peraturan. Tapi kalau kesepakatan, namanya kesepakatan, itu adalah kesepakatan ada dua orang atau lebih saling berdialog, saling menyampaikan harusnya seperti ini. Akhirnya muncullah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itulah akan muncul keyakinan kelas. Ya, kalau kesepakatan tadi kalimatnya mungkin lebih bisa dibuat positif, ya. Nah, anak-anak saya nantinya ketika bertemu dengan guru lain tidak sopan. Kemarin udah ada juga dari Bu Julia, bulan lalu ya Bu Julia ya, satu anak yang memang dia dengan guru lain acuh. Tapi itu langsung saya panggil dan saya ingatkan lagi keyakinan kelas kita apa. Makanya kalau masuk ke kelas 4A, maksud saya itu pakai topi ketika upacara, tapi di kelas tetap juga pakai topi. Karena itu tadi berpakaian rapi dan lengkap. Rabu Kamis pramuka lengkap, Jumat harus pakai songket, yang cowok, cewek jilbabnya putih, tidak berwarna-warni. Itu deskripsi dari berpakaian rapi dan lengkap. Saya juga ketika membuat kesepakatan, saya contohkan yang rapi dan tidak rapinya. Jadi anak-anak ketika dia memakai baju itu dia bisa melihat dirinya di cermin. Udah rapi belum ya aku ke sekolah, udah ganteng belum ya, udah cantik belum ya, kayak gitu. Nah, kemudian berjalan dengan tertib, tidak berlari-lari. Kalau biasanya kita bilang, jangan berlari-lari nak, itu kalimat negatifnya. Kita ubah kalau di keyakinan kelas, berjalan dengan tertib. Ya, jadi stimulus responnya anak-anak itu dapat yang positif, tidak yang negatif. Nah, kemudian mengembalikan dan merapikan barang yang sudah dipakai. Biasanya kita bilang, jangan berserak-serak nak, taruh lagi di tempatnya, gitu kan? Kita ganti kalimatnya, mengembalikan dan merapikan barang yang sudah dipakai. Ya, kemudian meminjam barang orang lain dengan sopan. Ada kan anak-anak tuh main ngambil aja, nanti akhirnya jadi baku hantam. Ya, kita masukkan di situ di keyakinan kelas, meminjam barang orang lain dengan sopan. Harus dengan iya kata temannya baru boleh kita bawa ke meja. Membantu sesama dan menjadi yang terbaik bagi diri sendiri. Kita memintanya sama anak jangan terbaik bagi orang lain, tapi terbaik bagi diri dia sendiri supaya sugesti positifnya masuk. Nah, ini ada konsekuensi. Tadi katanya nggak boleh kasih hukuman, tapi kok ada konsekuensi. Nah, ya kembali lagi kepada mungkin konsekuensi dan hukuman itu nampak sama, tapi pengaplikasiannya berbeda. Kalau hukuman itu tidak ada kesepakatan, biasanya langsung aja kita mengasih hukuman itu secara tiba-tiba, kemudian paksaan. Tapi kalau konsekuensi, di dalam kesepakatan itu kita membuatnya. Nah, konsekuensi ini tidak bersifat fisik, ya, dia lebih kepada pembentukan karakter. Kalau hukuman tadi bersifat fisik, misalnya push up, squat jump, ya,
kemudian kita pukul, kita cubit, bersifat fisik. Tapi kalau konsekuensi tidak. Ini konsekuensi kelas 4A daripada keyakinan kelas tadi. Yang pertama bernyanyi, menghafal perkalian, berpidato, berakting di depan kelas, membersihkan. Ini yang nomor 5, nomor 6 ini revisi. Setelah ditinjau ulang, kami memutuskan bersama-sama menambah poin 5 dan 6. Karena anak-anak sering ini nyepak-nyepak sepatu kawannya yang udah dirak. Nah, jadi kami merevisi jika ada sepatunya yang disepak-sepak, menggantung sepatu, ya, tidak dirak lagi tapi digantung sepatunya, ya. Nah ini yang revisi kelas 4A, 5 dan 6 untuk konsekuensi. Nah konsekuensi ini bukan saya yang bikin, anak-anak maunya apa? Kalau melanggar yang tadi, keyakinan kelasnya dilanggar, maunya apa? Nah ini mereka, karena anak saya itu lebih bakat di non akademik sepertinya, suka nyanyi, suka pidato, suka acting, ya, suka nari. Jadi makanya di sini lebih kepada penggalian bakat untuk konsekuensinya. Itu dia ya. Kemudian, nah, ketika seseorang anak atau kita menjumpai masalah dalam kelas atau dalam sekolah atau di lingkungan masyarakat, bisa jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi. Ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka masalah akan muncul, ya. Jadi kita harus mencocokkan dulu sudah terpenuhi belum 5 kebutuhan dasar manusia ini pada anak yang bermasalah tersebut, ya. Itu kita mengajar siswa mengenali kesalahan. Kita jangan bilang langsung kamu salah, nggak boleh. Tapi kita tuntun dia untuk mengenali kesalahan yang dia perbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Biasanya kalau ada baku hantam di kelas, habis itu nih yang cewek nggak cakapan. Nah, kita bantu dia, kita tuntun dia untuk memperbaiki hubungan itu. Kemudian berupa tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa anak, angkat tangannya nak, minta maaf, angkat tangannya jangan. Kita biarkan aja sampai kapan dia angkat tangannya kayak gini. Kalau dia nggak mau angkat, ya udah kita tunggu sampai dia merasa dia itu harus minta maaf dan dia bersalah. Saya sudah terapkan itu, walaupun dia angkat tangannya seperti ini sedikit ya, tapi dia tetap mau angkat tangan. Yang penting dia sudah tahu dia harus minta maaf, walaupun dia cuma angkat gini. Saya nggak paksa dia angkat tangan gini. Coba Vio, kayak gitu kan, jadi sebut nama anaknya, mohon maaf. Ya, walaupun gini cuma dia, cuma segini dia angkat tangannya untuk bilang maaf sama temannya, padahal dia melakukan kesalahan yang memang itu menyakiti fisik kawannya. Nah, tapi saya tidak memaksa dia untuk minta maaf. Dia kesadaran diri dia harus minta maaf, ya. Jadi itu tawaran bukan paksaan. Menuntun melihat ke dalam diri. Yang kelima, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu tadi 5 kebutuhan dasar tadi, kita analisis lagi mana kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi yang mendasari dia untuk melakukan tindakan itu. Apakah dia kurang kasih sayang? Apakah ini kita kan lihat fenomena anak loncat-loncat, lari-lari kayak gitu tuh kan? Bisa jadi dia nggak punya kebebasan di rumah untuk melakukan itu. Makanya dia di sekolah, di kelas sibuk loncat sana sini, lari sana sini. Karena dia tidak mendapatkan kebebasan itu di rumah, sehingga dia melakukannya di sekolah tanpa memikirkan akibat yang muncul bagi teman-temannya yang lain. Nah, restitusi itu menguatkan karakter dan dia fokus pada solusi. Karena solusi itu nanti bisa membantu anak mengembalikan posisi dia pada tempatnya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tujuan restitusi adalah membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini sudah menerapkan restitusi. Cuma mungkin tahapannya saja belum sesuai dengan tapi anaknya itu udah mulai pubertas. Pubertas itu semester 2 belajarnya kami baru belajar organisasi perubahan. Ternyata diri anak-anak itu udah duluan berubah.
Apa kami permasalahan kami itu kirim-kirim surat, aduh, surat cinta katanya. Sampai ada yang kawannya ngirim surat kan, ada di kawannya itu kirim surat, Bu. Ada yang nangis, dia nggak ada, Bu. Ditanya betul, iya. Tapi ditolak, Bu. Nangis. Ada nih satu udah putus sama gurunya. Si cewek sama SMP katanya, disuruh putus dulu ya Nak ya. Kita lagi belajar. Nanti malam minggu putusnya. Itu saya tahu siapa. Betul, betul ada dari 6 anak B. Sampai yang cowok yang ditaksir itu ada pula kan di kelas saya nih, dua cowoknya memang enteng. Sampai saya mau marah. Untuk belajar kurang, untuk jatuh cinta tebar pesona mau. Saya bilang modal dengkul nggak guna. Apa kayak gitu solusinya gitu. Jadi Bu, otak dulu perlunya, belajar dulu. Kalau kegantengannya aja ditebar pesona nggak pesona. Orang pincang, dokter pincang dikejar orang nanti. Abang sayang, kalau kamu nggak ada dengkul nggak melayang nanti. Untuk apa ganteng? Tuh diam aja. 2 orang yang suka sama saya, Bu, ngirim surat sama saya, Bu. Aduh. Memang semua rata-rata tuh kelas 6. Bagaimana solusinya? Sebagai guru penghukum. Nah, kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, satu tingkat lagi bikin keyakinan kelasnya. Nah, nanti kalau sudah bikin keyakinan kelas, kan memunculkan nilai kebajikannya. Dari nilai kebajikan itu kita sugesti positif lagi sama anak. Stimulus responnya yang positif. Ubah kata-katanya menjadi kata-kata positif. Tadi misalnya Bu Julia denda kan, kita tuh tidak pakai hukuman, tapi kita ganti namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kesepakatan bersama. Kalau melanggar, sepakatnya apa kita nih? Denda. Denda itu jangan sebutkan denda, tapi donasi. Saya bikin juga itu, cuma belum direvisi tadi, nggak masuk. Ada tambahan konsekuensinya donasi. Donasi setiap melakukan pelanggaran itu per item 1.000. Nah, untuk apa donasinya? Nah, donasinya untuk kebersamaan di kelas. Kayak mungkin pernah lihat kami di kelas itu bikin teh rame-rame, beli jus, beli kerupuk. Itu dari uang donasi di tangan teman-teman melanggar keyakinan kelas. Jadi bahasanya lebih ya dipositifkan lagi. Jadi stimulus respon yang masuk ke anak positif. Kalau hukuman itu kan cenderung lebih pada paksaan. Kita sendiri yang membuat tanpa persetujuan dari anak-anak. Jadi bahasanya aja mungkin diganti jadi konsekuensi. Kemudian dari kesepakatan kelas kemudian naikkan lagi satu tingkat menjadi keyakinan kelas agar nilai-nilai dari profil Pancasilanya itu muncul ya dari dalam diri anak-anak itu. Berdonasi kan positif. Berarti jangan pikirnya, oh ini saya udah nyumbang buat orang-orang rame dapat pahala. Kalau denda kan enggak. Denda 2.000, denda itu kan seperti kayak paksaan, tertekan kayak itu. Tapi ketika dia donasi, dia merasa bangga dengan dirinya, aku sudah donasi, walaupun itu sebenarnya konsekuensi yang telah kita sepakati bersama. Itu ada di kelas saya, donasi namanya. Donasi per item 1.000 dan uangnya itu sebulan sekali makan bersama, beli kerupuk, beli jus, beli teh, beli es batu, beli gula, bikin di kelas rame-rame, bawa teko. Seperti itu mungkin Bu Julia. Kurang dan lebih saya sharing dari kelas saya. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang mau menambahkan mungkin sharing? Pas, oke, alhamdulillah. Jika sudah pas, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru hebat SD Negeri 15 yang sudah hadir, menyempatkan diri, meluangkan waktunya untuk hadir di sesi berbagi pemahaman saya modul 1 budaya positif yang sudah saya pelajari sebagai calon guru penggerak angkat tangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kembali lagi bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Kesalahan datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.